sebagainya, tentu dengan pendekatan-pendekatan keimanan masing-masing agama ini bisa membuat dia itu merasa nyaman, merasa damai, merasa dikuatkan kembali. Nah ini kita sudah punya PKS ya, dengan seluruh unsur isu-isu keagamaan ini perlu kita implementasikan Pak. Kemudian kepada seluruh bupati, program-program kita di tengah kesulitan fiskal, efisiensi dari pemerintah pusat, kita harus lebih cerdas, kita harus lebih proaktif di dalam meningkatkan PAD kita. Karena kita tidak bisa mengandalkan hanya bantuan dari pusat saja. PAD kita ini perlu kita tingkatkan sehingga program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat ini bisa kita penuhi. Nah, salah satu yang selalu saya sampaikan bahwa salah satu sumber PAD kita melalui pajak kendaraan bermotor ini sekali lagi saya himbau, ini adalah sumber terbesar dari PAD kita baik di provinsi maupun di kabupaten. Ini bisa juga bekerja lebih keras, lebih giat ya, karena pajak ini juga masuk ke Pemkab ya, ini cukup besar sehingga ini perlu perhatian lebih daripada para bupati ya. Adakan baik himbauan kepada masyarakat juga melalui lembaga keagamaan ya, kalau di Protestan itu ada warta mimbar atau suara gembala yang perlu menyampaikan kepada jemaat agar patuh dan taat dalam membayar pajak ya, membayar pajak. Kemudian anggota Samsat bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan ini juga menyampaikan himbauan kampanye taat bayar pajak ya, tentang pajak kendaraan bermotor sampai dengan mengadakan misalnya operasi gabungan dan sebagainya. Ini untuk meningkatkan PAD kita, karena PAD kita paling besar ada bersumber dari pajak kendaraan, sehingga kita bisa lebih banyak membuat program-program yang menjadi langsung kebutuhan masyarakat ya. Tanpa anggaran yang memadai, program sebagus apapun juga tidak akan bisa kita jalankan. Karena itu konsentrasi juga kepada bupati untuk bagaimana kita bisa meningkatkan PAD di masing-masing kabupaten dan tentu juga kita yang ada di provinsi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran daripada seluruh tamu undangan ya, para bupati dan jajaran yang telah dengan setia mengikuti rapat ini dari awal sampai akhir. Semoga semangat yang ada di ruangan ini bisa kita implementasikan ya di dalam menanggapi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, saya langsung saja biar mempercepat waktu rapat itu. Mudah-mudahan sebelum juga beres. Pak Mahfud yang saya hormati, Ibu Kadasenda, Bapak Ibu pimpinan Forkopimda, pimpinan OPD, para pimpinan dari instansi vertikal, perbankan, Bapak agama, dan yang saya hormati Bapak Ibu Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, para sekda, asisten dan
Forkopimda SNDT yang hadir pada hari ini beserta teman-teman pers. Pertama, tentu kita sudah dengar tadi semua sudah menyampaikan pendapat dan kita lihat bahwa semua mengambil pelajaran pahit dan ingin kita perbaiki untuk ke depan agar kondisi yang ada di NTT ini setelah kejadian di Ngada bisa kita perbaiki dengan baik. Tentu terkait dengan hal ini yang tadi sudah kita lihat bahwa sesuai judul rapat kali ini kita punya komitmen yang kuat untuk memperbaiki pendataan terkait dengan warga masyarakat miskin yang ada di NTT. Kita sama-sama tahu bahwa data DTSN itu sudah disusun dengan baik, tapi kita juga sama-sama tahu bahwa kualitas data tersebut harus terus kita perbaiki dan kita cek kembali. Nah nanti terkait dengan hal ini, tentu nanti Dukcapil sebagai pihak yang akan menjadi leader ataupun penjuru dari program ini, tapi tadi saya kira tadi baik sekali bahwa kita melibatkan semua pihak dari level terbawah. Jadi dengan kondisi ini kita pastikan bahwa seluruh kekuatan kita di level terbawah sekarang semua gerak. Forkopimda itu sudah berkomitmen, berarti Forkopimda akan menyumbangkan aparatnya yaitu Babinsa dan Babinsa Timas bisa ikut terlibat. Kemudian juga tadi kita lihat bahwa dari PKAH dan Pelanting Desa juga akan kita minta untuk bergerak dengan lebih mantap lagi. Juga tadi kita dengar bahwa aparat-aparat di level bawah, tokoh-tokoh agama yang memang ada bekerja ataupun berdomisili di desa-desa tersebut juga akan terlibat atau dilibatkan. Juga tadi usul dari Ketua PKK untuk Dasawisma. Ini kan instrumen juga pun kita tidak pernah gerakin, tapi ini juga penting. Jadi Posyandu, Dasawisma, RT, RW, semua ya, penyuluh pertanian semua sekarang kita urusan data kemiskinan ini kita kepung bareng-bareng. Jadi terkait data kemiskinan ini linknya ada di Dukcapil, tapi nanti melibatkan dan menggerakkan semua aparat yang ada di level terbawah. Jadi jangan lagi semua ini sekarang pemerintah desa urus sendiri, jangan. Karena jebol juga model begini kita lihat. Hanya urusan terkait dengan pemindahan administrasi kependudukan yang tidak dilakukan itu, korbannya seperti ini. Saya waktu menelpon kepala desa di tempat korban ini waktu beberapa malam lalu, saya bilang Bapak Desa, kita ini sama-sama mengerti urusan begini. Dia mengatakan bahwa tidak ada inisiatif ataupun ibunya menolak untuk memindahkan KTP. Oke, itu pun mungkin satu proses sendiri ya. Tapi namanya orang sudah berbulan-bulan tinggal di situ, masa keterangan domisili itu tidak bisa keluar? Itu akan administrasi gampang sekali. Kalau memang dari KTP belum terangkan, selalu ada pemerintah selalu punya cara gitu. Ya udah keluarkan administrasi kependudukan bersifat surat keterangan domisili. Dengan itu saya sudah bisa eksekusi berbagai bantuan sosial. Nah yang begini-begini kita masih bisa selesaikan. Nah itu harus melibatkan semua pihak agar nanti kita kepung barang-barang agar data kemiskinan kita ini kualitasnya makin bagus. Memang betul-betul dicatat itu by name by address benar-benar yang miskin. Yang miskin itu jangan lagi aparat desa main sendiri, sendiri. Kita sama-sama turun, Babinsa turun, Babinsa Timas, guru-guru di situ, penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, semua. Nah kalau nanti mau ditambah lagi tadi usulan dari LNDT dari Prof. Ameka, bagus juga mengundang Bapak itu buat dicek kembali. Karena kita sama-sama tahu, kita sudah lama di orang Indonesia, ini bahasa Pak Prabowo. Kita sudah lama di orang NTT, kita baru tahu di data di bawah semua ini bisa diatur kok. Yang miskin, yang tidak miskin, yang tidak miskin, dan tidak diatur semua di data ini. Nah besok kita verifikasi kembali semua. Kita asumsikan bahwa data itu belum tentu benar, jadi kita cek lagi. Dan sekali lagi yang bermain-main data model ini besok tidak ada ampun lagi. Ketahuan siapa yang terlibat, kita lapor polisi, lapor jaksa, proses. Mau kepala desa yang lain, proses. Mau yang bermain itu siapa saja, proses. Yang bermain gubernur bisa diproses. Bupati diproses, wali kota diproses. Pokoknya jangan lagi pakai data kemiskinan ini sekarang. Yang miskin yang masukin, miskin dan tidak miskin jangan keluarkan. Sehingga betul data desil 1 dan 2 itu, atau desil 1 terutama, itu yang benar-benar memang miskin, dan kita mau urusan miskin-miskin dulu. Kita tidak juga bangga juga turun 1% lebih dari itu,
Karena kalau model gini kan semua kepala kita semua juga, ada yang mati kok. Nah jadi ini tadi saya setuju semua kita dukung bareng-bareng. Jadi ini saya kira bagus sekali. Kita bikin tim apa di provinsi sudah jadi begini, sampai di bawah nanti mana BRI tidak ada. BRI punya pendamping itu juga banyak, itu sudah turun juga bantu. Dia punya tim lapangan. Nah jadi yang pertama kita akan pastikan bahwa data kependudukan kita verifikasi ulang. Kita bersama dan nanti akan turun semua tim yang ada di tingkat desa itu kita turun sama-sama bersama dengan kepala desa dan jaga kita verifikasi kembali. Dan jangan ragu kalau memang itu data dia orang memang dia tidak miskin, keluarkan saja. Bahwa akan protes itu sudah resiko kita, mau ke Polri lagi. Ada dampak politik keributan yang gimana? Tahu aja kita sikat. Di mana kemarin di daerah Jawa misalnya? Bila pun tulis gitu, kalau dia masih mau tulis, saya ini orang miskin, tembak di rumah. Kalau dia masih mau gitu, untuk kata banyak yang malu Pak. Tidak dijawab, memang dia tembak tulis. Kalau masih mau begini kita tulis. Saya orang miskin, saya penerima PKH, saya memang pokoknya tulis semua yang dia punya produk yang dia dapat itu. Jadi jangan sampai kita biarkan orang-orang yang tidak layak itu terima. Jadi ini pertama soal data dunia kita sama-sama turun. Jadi saya pastikan lagi bahwa besok ini tidak boleh lagi ada data kemiskinan. Yang miskin kita kasih dia miskin, memang tidak miskin dikeluarkan. Yang masih melanggar lagi proses hukum. Ya ini pasti proses hukum sudah. Yang kedua juga tadi memang saya dengar itu memang soal ini kan tadi banyak variasi. Ada juga tadi karena faktor dia punya PIP yang katanya sudah ada belum bisa terbayar. Ada lagi tambahan uang-uang pungutan sekolah juga yang macam-macam. Karena katanya mau perseni lah apa segala tambah uang lagi, ini lagi pusing memang dia. Sudah dia miskin tambah lagi tidak ada itu. Nah ini juga nanti buat para pimpinan-pimpinan sekolah ini, tolong juga jangan sampai yang begini-begini ini itu kita kasih ke setiap orang tuh dibikin sama, itu daerah miskin. Jadi buat kepala dinas, buat korwas-korwas, buat yang biasa usus pendidikan ini, jangan lagi tambah beban orang dengan beban-beban yang tidak perlu model begini. Kalau itu dari sekolah mampu, orang yang mampu boleh lah. Kalau tidak mampu ini jangan paksa diri. Ini bisa juga menjadi kejahatan kemanusiaan model begini. Ini terkait dengan soal menyangkut pendidikan. Nah soal kesehatan tadi, saya tahu tadi Bu I, saya bukan disitu, saya mau bicara ini. Sekarang ini sudah mulai ribut di media adalah banyak sekali PBI yang sekarang tidak lagi dibayar pada Bapak Tony Ibrahim. Ini nanti besok akan terjadi lagi nih. Karena ada pembersihan data yang ada dari pusat sekarang. Pembersihan data terkait dengan penerima bantuan iuran untuk kesehatan lagi terjadi BPJS kesehatan. Mulai ribut di beberapa media yang sekarang itu adalah orang pergi berobat sekarang yang cuci darah lah yang macam tidak lagi bisa karena suruh bayar sendiri. Ini pasti banyak keributan lagi. Apalagi di NTT. Jadi khusus soal hal ini terkait dengan BPJS kesehatan, saya minta juga itu diperlakukan sama model kayak begini kita cek kembali. Cek kembali orang-orang miskin di NTT ini siapa-siapa saja yang dia punya PBI-nya masih aktif atau sudah tidak aktif lagi. Kita kerja cepat bagi tidak aktif lagi, segera aktifkan dia. Jangan sampai orang berobat tidak ada, untuk mati lagi karena tidak ada jaminan kesehatan untuk para orang miskin. Jadi saya minta betul untuk kita semua tolong untuk kembali cek yang anak-anak orang kategori DSP 12 ini, terutama DSP 12 ini, dicek lagi apakah PBI-nya masih aktif atau sudah tidak lagi aktif. Baik yang PBI dari pusat, dari provinsi yang bayar ataupun dari kabupaten yang bayar. Ini memang akan jangan jadi soal itu karena begini. Ini kan sebagian besar kan PBI untuk provinsi kabupaten ini kan diambil dari dana pajak rokok. Pajak rokok sekarang ini sudah berubah dan punya komposisinya. Dulu provinsi dapat X, sekarang kami X min. Daerah dulu Y, sekarang menjadi Y plus. Kita akan ada pergeseran nanti itu. Provinsi berkurang angkanya akan geser ke daerah yang memang dapat tambahan pajak rokok hasil dari keputusan dari Kementerian Keuangan. Nah ini saya minta betul nanti Pak Jota dan teman-teman yang di tingkat 2 tolong gerak cepat agar jangan sampai ada yang terlewatkan ketika terjadi pergeseran ini. Jangan sampai di data provinsi dia sudah hilang karena memang duit kami memang dipotong, bukan dipotong, perubahan komposisi tadi itu, daerahnya belum masuk. Ini antisipasi lagi karena ini untuk PBI kesehatan ini lagi ramai sekarang. Kita antisipasi lagi. Dan juga tadi catatan dari terakhir dari Pak Waktu ini terakhir saya kira adalah peran dari seluruh peran sosial kita aktifkan kembali. Minta tolong betul kalau tokoh agama juga mungkin diarahkan ke bawah. Itu juga tadi pertanyaan dari Pak Mayan tadi untuk yang PRI dan yang lain. Tolong di masing-masing agama ini di hari-hari mingguannya itu tolong dipesankan untuk
hal begini ini dicek kembali untuk urusan-urusan kemiskinan dan promosial ini. Yang Muslim biasanya hari Jumat, yang Kristiani biasanya hari Minggu. Itu diingatkan kembali bahwa di mimbar-mimbar gereja ini kayak gini diingatkan kembali untuk tadi yang diingatkan oleh kita semua terkait dengan kepedulian dan gotong royong. Diingatkan betul terus menerus di pemerintahan sosial. Baik kita di pemerintahan sampai ke tingkat bawah, teman-teman di Forkopimda, teman-teman medis juga diingatkan di berbagai kesempatan, tokoh agama, perbankan, instansi pusat. Kita sama-sama tolong ingatkan bahwa semua bergerak untuk memastikan kita saling mengingatkan agar tidak boleh ada yang terlewatkan dalam urusan kemiskinan ini, tidak ada yang tidak terurus. Kemudian juga yang berikut adalah nampaknya di luar urusan dukungan pemerintah yang luar biasa ini, yang sudah demikian hebat ini dan sudah bisa membantu kita masyarakat miskin di banyak urusan, tetap saja ada pasti masih kurang. Yang tadi sudah berkali-kali kita ingatkan. Tadi Pak Adia juga sampaikan, di semua negara pasti penanganan kemiskinan itu pasti kurang. Nah, di India atau di beberapa negara lain itu saya lihat ada namanya dana yang didorong untuk dikelola oleh pihak swasta non pemerintah. Yang itu kita bisa taruh di situ untuk yang kayak tadi perintah kecil yang pemerintah tidak bisa masuk ini, dan itu bisa dipakai. Nah itu dilakukan unsur non pemerintah itu saja. Kita bagian termasuk juga bagaimana mengalami ke situ, tapi yang unsur cukup tokoh non pemerintah saja. Misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat yang reputasinya bagus, sesuai tingkatan di provinsi, tingkat desa itu, mereka memastikan orang-orang miskin yang semua dana program kemiskinan sudah sampai pasti ada yang masih kurang, pasti ada masih kurang. Nah dana sosial masyarakat ini dipakai untuk hal demikian. Sekali lagi pasti tetap ada masih kurang. Mungkin kelewatan lah, ini itulah itu kalau kita antisipasi dengan model seperti itu. Nanti Pak Anies kita tahu dicek di India ya. Di India itu ada model semacam itu yang dikelola oleh pihak swasta, oleh tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama semacam begitu, tidak oleh pemerintah. Itu bisa dipakai untuk mengantisipasi kalau ada yang sudah maksimal di pemerintah masih tetap ada yang kurang-kurang itu, swasta tetap tambah dulu sementara sambil dia diproses masuk ke urusan pemerintah. Model-model begini. Dan juga tadi saya pikir yang juga bagus adalah nanti kita bikin pelembagaannya dari tingkat provinsi, kabupaten sampai tingkat desa kelurahan, agar nanti hasil dari kita bicara-bicara ini lebih konkret nanti sampai ke bawah untuk kita bekerja untuk urusan kemiskinan dengan baik. Nantinya saya juga setuju dengan Bupati Rote tadi terakhir mengatakan nanti di forum saya, Pak Wagub, Pak Indonesia dan kami di pemerintahan, kita nanti akan bicara lagi secara lebih detail untuk bagaimana pemerintah bisa memaksimalkan yang sudah ada dengan baik, sehingga nanti kita bisa memastikan ini adalah kejadian terakhir. Tidak boleh lagi ada yang mengalami kesulitan ketika mengalami kondisi semacam ini, dan ada tempat untuk dia bisa bertanya lebih lanjut. Dan saya minta betul untuk teman-teman di sektor pendidikan terutama, konseling-konseling yang terjadi di sekolah ini tolong lebih diaktifkan kembali. Mungkin saja anak-anak ini di rumah mengalami kesulitan untuk bicara. Nah, ada dibuka ruang di sekolah itu untuk konseling sekolah itu dibuka. Malah bila perlu kalau ada anak-anak SD, SMP, SMA yang punya kapasitas untuk menjadi teman curhat, digunakan juga atau bisa tolong juga. Kan ada juga anak-anak yang bersifat ada kembahannya itu tinggi gitu, ngomongnya itu tinggi. Nah itu mungkin bisa diminta tolong juga, mungkin dia lagi bisa curhat di situ. Jadi kejadian semacam ini itu jangan dibiarkan. Ada ruang di mana anak-anak itu ataupun yang di sekolah itu tidak ada ruang untuk dia bisa bicara. Di ruang saya coba dimodifikasi itu Pak Bos ya. Dimodifikasi di kalangan SD, SMP, SMA itu, kalau kuliah saya kira itu urusan di Pak LLDT, Pak Prof. Jadi ada ruang untuk orang itu bisa curhat. Yang susah dari hari ini memang adalah kita ini gara-gara gawai dan tadi Pak Wagub sudah ngomong itu. Yang juga beberapa yang diingatkan itu kita lemah di urusan apa? Curhat. Kita punya tempat yang kita suka lari ini kan di handphone begini. Nah, gara-gara itu kita kurang curhat fisik. Akhirnya sekarang kita punya urusan sosial menjadi buruk. Ini ada satu teman saya dari Jakarta kirim, bagus sekali dia punya formatnya. Coba sampai nanti
Dia punya kayak itu, aman ada tadi itu. Saya coba. Jadi di halaman kedua ini. Tadi pagi itu saya baru sekali dikirim sama teman saya soal ini. Sapa Peduli Bantu. Nah, skema ini yang menurut saya, tadi kalau kita lihat dari semua usulan saran kan, kita ingin semua terlibat dengan cara masing-masing ya. Jadi kekuatan yang kita sudah miliki ini, melalui skema ini menurut saya bisa kita kerjakan, saling sapa untuk bisa mengetahui satu sama lain punya kondisi, kemudian kita peduli satu sama lain, dan kemudian setelah kita peduli kita tahu apa yang bisa kita bantu sesuai dengan sekali lagi kemampuan masing-masing. Saya percaya bahwa inilah kekuatan di NTT, karena sekali lagi Pancasila itu kan kalau di Pras itu kan gotong royong ya. Dan gotong royong itu Bung Karno temukan tuh di Republik Indonesia ini di NTT, di ND di Flores, di sampingnya Kabupaten Ngada. Di situ seluruh suku bangsa NTT, suku bangsa Indonesia ada dan mereka berkontribusi bagi Bung Karno di situ. Nah, gotong royong itu yang model begini, kita saling sapa, saling peduli, saling bantu dengan semua yang kita miliki yang serba terbatas ini mungkin. Tapi kalau kita model begini, kita kerjakan berbagai hal, rasanya kejadian-kejadian semacam ini bisa kita cegah di waktu mendatang. Sekali lagi, kita akan membuat skema ini dengan lebih konkret lagi ke depan dengan tadi berbagai catatan. Nanti kita akan buat itu menjadi panduan bersama dan kita kerja bersama, dan semoga nanti melalui kerja sama kita semua ini tidak perlu lagi ada IEBR lagi yang perlu meninggal, apa yang harus meninggal karena kelengahan kita atau karena kita tidak bersinergi dan bergandengan tangan yang lebih kuat lagi. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Saya Pak Wagub dan Ibu Sekda dan teman-teman provinsi berterima kasih buat semua. Saya lagi pakai alasan apapun, ya kita sudah saling. Mau kita apapun itu sudah saling. Ada satu warga meninggal seperti itu. Kita mengadu bahwa kita saling, dan dari pengadu itu kita semua melakukan perbaikan ke depan untuk memastikan bahwa seluruh warga NTT yang miskin, yang terutama di daerah ini betul-betul tidak salah bersama dengan pemerintah yang kita semua berperan untuk menguji semua. Ini saya bisa kami sampaikan, dan sebagai penutup kita mesti berdoa dulu agar yang kita bicara ini dan bahwa sudah terlalu. Satu hal tidak terlalu penting tapi ini untuk mencerahkan, ada video ya yang beredar sekarang ini tentang NTT Mart, namanya. Nah, di situ ada namanya Mahfir Rahman. Dia menyampaikan bahwa meminta kepada Ketua KPK untuk memeriksa Gubernur NTT karena menggunakan dana 3,7 T untuk membangun NTT Mart yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Nah, itu sudah dipastikan hoax ya, berita yang tidak benar, tidak berdasar, tidak sesuai dengan fakta. Karena bagaimana mungkin dana 3,7 T, dari mana dananya, sedangkan PAD kita saja tidak sampai 2 T. Jadi itu saya ingin luruskan di sini, karena ini banyak dari luar, ya, dari rekan instansi samping, instansi terkait, bahwa berita itu hoax, ya, itu bisa dikategorikan fitnah, bisa dikategorikan pencemaran nama baik yang bisa dipidana. Kalau Pak Gub emosi, Pak Gub kalau polisi bisa dipidana cuma hancur. Atau bukan cuma Pak Gub, kita yang di Pemprov ini bisa juga mempidanakan dia. Atau mungkin Pak Kadis Perdagangan dan Industri yang langsung menjadi untuk hotel program NTT Mart itu bisa menuntut. Ya, karena itu betul-betul pembohongan publik ya, dan boleh dikatakan pencemaran nama baik dan fitnah, dan itu ada pasalnya dalam KUHP yang baru. Jadi himbauan kepada seluruh masyarakat agar
dalam berbicara di medsos, karena akan menjadi bumerang bagi kita apabila tidak berbicara berdasarkan fakta. Pemerintah NTT terbuka untuk menerima masukan, kritik dan sebagainya, ya. Tapi tolong berbicara berdasarkan fakta, berdasarkan data yang benar. Jadi saya juga dari kemarin juga ditanya seperti dari dokter, saya berpikir saya matematikanya banyak masalah terjadi. Jadi kalau tanya begitu juga saya respon lagi nanti energi kembung gitu kan. Tapi nanti pada waktu seperti yang mau sampaikan kita urus. Karena kita fokus dulu urus ini, tapi kalau itu benar sekali, itu tidak benar. Dan ya saya akan merasa itu seperti itu bisa berrespon juga nanti habis urusannya baru kita respon soal tersebut. Sejauh saya mau sharing sejauh kita buat benar itu, saya tahu tantangan yang relatif tinggi. Karena ini membongkar sebuah pola ekonomi yang mapan di satu provinsi seperti yang ini. Pasti banyak yang mungkin terganggu, pasti banyak yang menggunakan berbagai cara, resiko. Nah, bahwa ada yang melakukan menjadi itu urusan bersangkutan, tapi saya Pak Wagub dan teman-teman di Pemprov ini lagi mencoba merubah transformasi ekonomi NTT biar lebih produktif dan sehat. Tidak lagi kayak sekarang yang kita kalau defisitnya belum tinggi. Nanti itu kita urus sendiri. Dan sebelum kita tutup, saya minta kepada Ibu Endang untuk tolong doakan agar semua yang sudah kita bicarakan ini, semua rencana kita ini bisa kita kerjakan dan kemudian bisa kita laksanakan sampai di lapangan untuk mencegah terjadi perulangan. Kita bisa urus orang di sini dengan benar dan kita sendiri juga perlengkapi itu kita masing-masing. Menolong sebagaimana ajaran Tuhan untuk kami boleh saling mengasihi sesama kami manusia sebagaimana diri kami sendiri. Untuk itu Tuhan, kiranya rapat hari ini menjadi momen bagi kami untuk revive, untuk berjuang masing-masing dengan bagiannya, tidak untuk saling menyalahkan, tetapi untuk berbenah diri, memperbaiki diri. Karena seharusnya sejak dahulu kala kami selalu saling bantu, tetapi hari-hari ini makin berkurang karena keegoisan kami. Karena itu kami mohon Tuhan, momen ini menjadi momen terbaik bagi kami sebagai pemimpin-pemimpin daerah, Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Wali Kota dan seluruh aparat dan seluruh pimpinan OPD, pimpinan umat beragama boleh berbagian di dalam hal ini. Media juga demikian. Dan biarkan kami boleh melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari-hari ke depan dengan berbagai ide ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dan keberanian untuk melakukan hal yang terbaik untuk negeri kami yang kami kasihi dan yang kami percaya. Tuhan berkati. Jangan biarkan kami stop dengan stigma kemiskinan, tapi di sini ada orang-orang yang punya hati yang baik untuk saling berbagi dan menopang di dalam segala keterbatasan kami. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepada Allah Tritunggal yang kami puji, sembah, layani sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Selamat kita semua. Nanti izin, nanti kesimpulan rapat hari ini kita akan bikin tertulis untuk dibagikan dan percayaan bersama. Dan kita sekarang bisa sholat bagian teman-teman muslim dan kita bisa makan malam bersama. Terima kasih, selamat malam. Hari ini saya bersama dengan Pak Gubernur dan teman-teman dari provinsi, kami bersama dengan seluruh pihak yang kami bekerjasama dengan baik untuk berbagai program pembangunan. Setahu kami minta Kopinda, teman-teman dari LDP, dan yang lain, perbankan, tokoh agama, tentu semua bupati dan provinsi NTT.
ini membahas satu hal yang sudah menjadi atensi bersama kita di Indonesia dan juga nasional kaitan dengan kematian anak kita YBR harus selalu keseluruhan yang mengatur itu anak memikul kita semua sebagai pemimpin BNPB dan kepolisian yang tentu kita harus bersih dan hari ini kami sempat mengajak semua bersama kami saya dan kita bagaimana membenahi secara sungguh-sungguh dan serius agar semua bagian tahapan yang membuat menjadi dalam jumlah besar terkait dengan isu kemiskinan ini itu kita harus lakukan betul sehingga ke depan hal seperti itu tidak terjadi. Tadi secara khusus kenapa terkait dengan bagaimana evaluasi pendataan warga miskin yang seperti ini yang belum tercantum data warga miskin dan secara kita pastikan bahwa yang bersangkutan benar masuk kategori miskin tidak disalahgunakan data miskin. Kemudian mohon juga program-program bagi orang miskin juga kita bisa sampai kepada yang bersangkutan. Nah, tadi saya banyak sering masukan. Yang paling penting adalah yang Indonesia paling bagus adalah ternyata semua pihak ini mau sekarang bersama-sama dengan berbagi tugas itu dari level paling bawah memastikan bahwa data-data kemiskin itu betul-betul mencerminkan data sebenarnya apabila ada orang-orang miskin yang tidak terjangkau dengan data kemiskinan tersebut harus mereka bisa masuk di situ dan yang tidak miskin dikeluarkan. Yang kedua juga saya dasar juga bagaimana memastikan bahwa program-program ini juga banyak sekali ini sampai pada yang berhak. Jadi semua tadi sudah sepakat. Tokoh-tokoh agama kan cara bimbang-bimbangnya, bimbang gereja, bimbang masjid. Tadi kita dari kampus bagaimana bahwa yang tidak urus dengan benar itu dia punya PIP-nya akan ditahan. Ya, tadi semua dari tadi dari semua kita lihat. Antara polisi kita lihat juga bagaimana setara dengan babinsannya, dengan babinsannya siap membantu untuk memastikan dua agenda ini bisa. Dan semua ini saya pikir kita ingin menunjukkan dan kita kerja dengan benar dan dengan serius agar kasus ini jangan lagi terjadi dan ini adalah momen yang sangat penting untuk kami terjadi bersama untuk memastikan kita ke depan bisa lebih terjelas lagi dengan baik. Kalau soal DSN itu yang dana sosial masyarakat sekarang dari kira-kira teknisnya. Jadi kami akan coba rumuskan lagi. Di sini teknisnya kami mesti belajar dari yang tulis dari beberapa negara itu. Kita akan pelajari polanya nanti kita akan coba adaptasikan dengan model dan usaha dari NTT. Tapi semua orang terpukul dan tidak. Jika ada juga pengusaha saya mesti kemana? Kalau ada tulis-tulis ini, saya mesti tahu. Ini coba fasilitasi dan media kayak ini sehingga pemerintah yang berkaitan sudah maksimalkan betul. Kalaupun ada masih kurang berkaitan, kita pakai skema ini. Jadi peran dan partisipasi swasta ini kita siap ini satu lembaga tersendiri, tapi itu di luar pemerintah betul, dan mereka yang mungkin nambal-nambal yang memang masih kurang dari pemerintah.